yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi desa siaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di akhir yaumul kiamah. Kiranya dalam acara kegiatan Fibel ini mudah-mudahan dalam kegiatan sosialisasi ini nanti bisa direalisasikan, diaplikasikan ke desa masing-masing, sehingga ini merupakan suatu catatan penting bagaimana ke depan biar Kabupaten Brebes itu bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi, dan masih tetap kita pertahankan sampai selamanya tetap. Mudah-mudahan dirampok kosong dengan aki yang urutan pertama. Saya kira itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, walaupun sekarang jadwal itu dirubah kembali. Yang awalnya Cirampok jam pertama, ini karena tadi dari pihak Humas itu sudah datang melihat kondisi di Cirampok masih kosong, sehingga itu lagi untuk hadir di Gonjol. Barangkali nanti kurang lebih jam setengah 10 atau jam 10 itu kita bisa siaga juga. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena masih pagi luar biasa. Tetapi untuk kali ini karena ini terkait dengan desa siaga Fibel, Bapak Ibu sekalian paham apa itu Fibel? Yang bayi baru lahir. Oke. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak Salah Sianto, atau yang mewakili yang terhormat Kepala Puskesmas dan Bu Eni dari bahwa kasus kematian ibu itu bukan lagi menjadi tanggung jawab bidan desa, bukan lagi menjadi tanggung jawab puskesmas, tetapi menjadi beban kita semua. Karena sejati apa yang ada dalam benak kita ketika kita menjadi besar nanti, ternyata ibu saya meninggal karena melahirkan saya. Ternyata ibu saya meninggal pada saat melahirkan saya dengan kesakitan yang sangat berat. Ternyata ibu saya meninggal saat melahirkan saya karena telat mendapatkan pertolongan, karena telat mengambil keputusan seorang ayahnya atau seorang kakeknya. Biasanya paham terkait dengan 3 terlambat dan 4 terlalu. Kira-kira Pak Kades, Pak BPD, Pak Perangkat Desa paham nggak? 3 terlambat, 4 terlalu. Paham nggak Pak? Tidak ya, nanti Pak Kades tanya sama Bu Kadesnya, karena Bu Kades itu membawai 4 Pokja 1, 2, 3, dan 4, dan kesehatan berada di Pokja 4. Jadi sebenarnya pengambil kebijakan di tingkat desa terkait dengan ibu-ibu. Ketika aspirasi seorang ibu-ibu PKK itu disampaikan ke ibu TPPKK-nya, disampaikan ke Pak Kades. Pak Kades, tolong PMK dinaikkan yang tadinya 2.500 jadi 5.000 atau jadi 7.000.
Yang tadinya tidak ada SMD. SMD itu kan survei mawas diri yang dilaksanakan oleh desa. Kemudian MD, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui taraf kesehatan di level desa. Ketika buka desnya bilang ke Pak Hades, lah duitnya gen langka, duitnya wis nggak pirang-pirang, nomor anak pembangunan, ya wis mau begini kan jadi urutannya. Sepakat? Kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Kecamatan Cirampo. Baiklah, saya di sini sangat beruntung dan tersanjung sekali bisa berdiri di depan ibu dan bapak-bapak semuanya yang luar biasa. Di sini sifatnya kita hanya untuk saya saja, karena saya yakin yang itu kebanyakan sudah tahu. Cuma di sini di Pak dari BPD, Ibu hamil, Ibu bersalin, Ibu nifas dan bayi baru lahir. Jadi di desa tersebut dari Pemdas dan masyarakat itu mempunyai kesiapsiagaan ada sebagainya seperti ada lawan dan SK tim penggerak. Jadi sudah saya sampaikan tadi, sepulang dari sini yang dilakukan pertama adalah bidan-bidannya Bu, bidan utama bidan guna jadinya kumpul-kumpul ya Bu, kalau petugas di sini. Iya, betul Bu. Yes, luar biasa. Sekalian, yang terhormat Bupati Brebes Ibu Haja Jatiati SDM, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati Camat Cirampo atau yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Cirampo, yang kami hormati juga anggota Forkopimda Kecamatan Cirampo, dan yang kami hormati Kepala Desa Kecamatan Cirampo dan BPD serta yang kami hormati pula undangan yang berbahagia. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan menghadiri acara pembukaan sosialisasi Desa Siaga Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir atau KIBEL di Kecamatan Cirampo pada hari ini Jumat 29 Juli 2022. Marilah kita Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tiada yang lebih berharga dari hidup sehat, sehat jiwani, sehat jasmani, hidup bahagia. Meski kaya terhormat mulia tak mungkin jika penyakit musuh utama selalu menggoda. Bina hidup sehat, diri
sebutkan satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk bisa bersilaturahmi di awal kecamatan Sirampok ini dalam rangka mengikuti sosialisasi desa siaga kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf pada beliau Bapak Camat Sirampok, Bapak Rade Andriana Yonansa SSDP MSI tidak bisa hadir saat berarti karena ada acara keluarga sehingga tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian mudah-mudahan kehadiran beliau yang dari tadi ditunggu alhamdulillah bisa hadir. Walaupun mohon maaf acara kegiatan hari ini sudah diundur beberapa kali, namun karena kesibukan beliau sehingga acara ini bisa dilaksanakan pada hari ini. Kemudian akhir tahun ini di bulan Desember, sehingga diharapkan bisa melaksanakan program-program yang sudah diprogramkan sampai akhir tahun masa jabatan Ibu Bupati ini. Non kasus. Kemudian terkait dengan data sasaran bumil, bulin dan bayi Kecamatan Sirampok untuk ibu hamil untuk sasaran di tahun 2019 ini 1.337 dan 2022 1.000. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Bu Nur Aini dan teman-teman semuanya serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa pada hari ini, hari Jumat yang berkah, tanggal 29 Juli. Alhamdulillah kita dipertemukan pada kegiatan sosialisasi desa siaga kesehatan ibu bayi baru lahir di Kecamatan Sirampok. Semoga aturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang nanti akan mendapatkan syafaat dari kemudian. Kita melakukan sosialisasi di 17 kecamatan dan rupanya memang sepertinya harus kecamatan terakhir ya, karena di sini juga kita ketahui bersama ada salah satu desa di Kecamatan Sirampok, Desa Kaligiri yang sudah menjadi perintis terlebih dahulu, dan alhamdulillah tadi juga di tingkat kecamatan angka kematian ibu 2022 0 sampai sekarang, close untuk kita semua. Semoga ini bisa dipertahankan, tidak pernah ada lagi kematian ibu di wilayah Kecamatan Sirampok. Ini ada desa dan kelurahan di Kabupaten Brebes. Ibu Bupati mengendaki tidak hanya pencontohan saja di 38 puskesmas, tapi seluruh desa 292 desa dan 5 kelurahan bisa menerapkan desa siaga kesehatan ibu bayi baru lahir. Semoga ketahui dan masyarakat ikut bisa memantau mendampingi ibu-ibu hamil yang berisiko tinggi. Jadi desa siaga kesehatan ibu bayi baru lahir ini harapannya semua masyarakat bisa memahami, mengerti apa yang menjadi permasalahan terkait dengan kesehatan ibu bayi baru lahir yang ada di wilayahnya. Sudah diketahui hamil harus segera memeriksakan kehamilannya pada petugas kesehatan dalam hal ini dan setidaknya juga melakukan pemeriksaan kehamilan atau ANC di puskesmas. Masalahnya dan tentunya langsung dilakukan pendampingan jika memang perlu pendampingan. Kemudian siapa yang nantinya akan jadi pendonor kalau memang ibu
hamil itu diketahui anemi atau bakal terjadi perdarahan. Kemudian pembiayaan persalinannya bagaimana, ini juga perlu dipastikan bahwa Ketua Tim Penggerak PKK tingkat desa sekecamatan Sirampok, terima kasih ini dukungannya. Para Ibu Bidan sekecamatan Sirampok dan Kepala Puskesmas Sirampok, para kader Posyandu dan juga Bapak Ibu seluruh yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Sebelahnya kurang, 10-nya sudah lebih. Nah, ditambah perjalanan yang rumahnya yang di ujung di sana, ya, terus yang di sana yang timur, ya. Untuk bapak-bapak, karena kan biasanya kalau sholat harus di masjidnya sendiri di sana, atau nanti kalau nggak cukup jadi perjalanan, ya Bapak. Baik, ini kepada Bapak Ibu semua, atas semua dukungannya sehingga hari ini bisa terlaksana sosialisasi Desa Siaga Bibel, khususnya di Kecamatan Sirampok. Yang tambah lagi tadi narasumber dan yang lebih kompeten dan lebih mahir, lebih senior ini terobosannya Saudara Halim. Ya, baik. Kalau tadi katanya Bu Ineke, ini dari 17 kecamatan, urutannya yang terakhir karena mungkin memang di sini ada pertama kali penggagas Desa Siaga Bibel, yaitu di Sridadia. Kalau nggak ngantuk berarti saya sudah bisa menjawab. Kalau ngantuk ya lewat. Semuanya 12 desa mengikuti. Kalau tadi sudah oleh narasumber langsung bagaimana cara menerapkan desa siaga, terus implementasinya, realisasinya, sengkuyungnya bersama antara kepala desa, perangkat desa, tim penggerak PKK, kader posyandu bidan, tokoh ulama, tokoh masyarakat, ditambah kepala puskesmas dan perangkatnya, para bidan dan juga Forkompinca. Ini nanti 12 desa yang lain untuk bisa tahu langsung, bisa berkunjung, studi tiru langsung kunjungan untuk. Dan ini sudah dibuktikan tahun ini berturut-turut, tahun kemarin juga kosong, 2020 juga kosong, 2020, 2021, 2022 ini semoga juga kosong. Iya, sampai nanti diikuti oleh kecamatan yang lain, karena sampai dengan sekarang sudah 29 angka kematian. Ini kan mewakili para kepala desa. Begitu nanti kepala desa ditanya oleh Pak Camat, karena Pak Camat ditanya oleh Ibu Bupati. Pak Camat, itu kemarin Sridadi Kaligiri, ibu hamil ada berapa, besok yang mau melahirkan berapa, ada yang dari risiko tingginya, ada yang lagi masa nifas, gitu. Nah, tidak kudu melu mensupport, ikut memberikan pembinaan, ikut memberikan bimbingan dan memberikan dukungan berupa anggaran dari dana desa. 4% dari anggaran dana desa satu desa yang sudah biasanya di rumah-rumah apa itu diberikan lagi di program kegiatan untuk desa siaga. Jadi tidak ambil dari lebih 4%. 4% yang sudah dimauai itulah yang harus ini dulu, itu pertama. Itu langsung memberikan dukungan, mensupport tadi, tidak hanya terus untuk yang berisiko tinggi. Terutama maksudnya desa siaga itu kan memberikan pendampingan kepada ibu hamil. Ibu hamil itu mulai dari kesehatan kehamilannya, asupan gizinya, lagi masa proses kehamilannya seperti apa, proses melahirkannya nanti seperti apa, masa nifas seperti apa, bayi yang dilahirkan juga seperti apa, ibu yang sudah melahirkan usianya berapa, sudah anaknya berapa juga. Kalau dan komunikasikan dengan para ibu-ibu
kita yang sudah usianya di atas 35 yang sudah 2 anak di warning biar 1 sudah cukup anaknya dan ya karena itu tadi 2 anak lebih sehat. Cara apapun keluarga berencana, terus bagaimana perhatian pemerintahan desa kepada para ibu hamil melalui tim penggerak PKK, melalui bidan, melalui kader posyandu dan yang lain-lainnya sehingga nanti akan sembuh bersama. Semangat pagi, mari selamat pagi sehat. Sip. Balik.